sih turun naik itu biasa lah kalau di sawit itu ya. Jadi kalau kita bicara tren penurunan di awal tahun ini memang terjadi ya. Itu sebenarnya karena selalu kita kan lihatnya pertama produksi ya. Produksi kita memang trennya itu flat ya. Sampai akhir tahun kemarin juga flat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat dalam skala tahun itu 4 tahun terakhir itu flat. Nah, kalau kita lihat bulan dan kebetulan kan Januari, Februari sampai Maret itu juga tren turun. Itu namanya low season kalau di dalam perkebunan sawit. Jadi memang secara natural itu Januari ini produksinya ya turun. Nah memang kalau produksi turun ya itu kan berdampak kepada supply demand. Jadi memang karena kita itu punya beberapa mandatori yang harus dipenuhi secara domestik, ya, terutama untuk kebutuhan pangan, kemudian untuk mandatori biodiesel. Jadi ya otomatis sisanya yang diekspor ya pasti akan berkurang. Jadi produksinya memang low season turun dan domestiknya kan tidak turun. Kebutuhan domestik itu baik untuk food, untuk pangan maupun untuk biodiesel kan harus terus jalan. Jadi memang kemudian sisanya yang diekspor berkurang untuk dalam masa-masa low season seperti ini. Baik, jadi sebenarnya nggak lebih dari itu sebenarnya sih. Baik, jadi artinya untuk produksi CPO sendiri memang sedang turun karena low season, tapi sementara untuk permintaan domestik tetap harus dipenuhi sehingga untuk ekspornya akan turun. Tapi kalau dari sisi permintaan sendiri sebetulnya seperti apa Pak untuk permintaan ekspor? Kalau saya melihat permintaan itu tidak banyak, tidak signifikan ya. Jadi permintaan domestik pasti naik terus. Permintaan global itu sebenarnya in general juga menurut saya sih malah tumbuh terus ya. Nah tinggal makanya kan seasonal memang kalau sekarang ini misalnya kan beberapa negara misalnya ya China itu masih belum narik banyak lagi ya. Tapi di beberapa negara yang lain Eropa memang trennya turun. Tapi seperti India, seperti Pakistan, Amerika itu tetap naik trennya. Baik. Nah, jika artinya untuk pasar tradisional turun permintaannya, sebetulnya ada pasar lain mana Pak yang sebetulnya bisa lebih menarik begitu Pak? Pasar tradisional itu kan sebenarnya selama ini atau kalau bilang namanya bukan tradisional, pasar utama Indonesia selama ini kan selalu Eropa, India, Pakistan itu ya. Nah kalau kita lihat tahun lalu justru India itu growth-nya tinggi sekali dibanding year on year tahun sebelumnya ya. Pakistan juga growth-nya tinggi sekali. Amerika itu justru yang konsisten dalam 4-5 tahun terakhir ini naik terus setiap tahun. Yang turun itu kalau saya lihat adalah Eropa. Eropa itu trennya turun, kemudian juga China. China ini mungkin karena ada faktor pelambatan ya. Jadi memang China tahun lalu sedikit agak turun. Jadi memang sebenarnya kan kita itu karena sudah punya banyak sekali pasar, jadi kita bisa switch sana switch sini mana yang memang growth-nya tetap tinggi ya tetap akan kita penuhin. Jadi namun demikian sih sebenarnya overall sih yang penting kan pasar kita itu ekspor kita kan tetap berjalan dengan baik. Yang penting kan itu. Untuk pasar Eropa sendiri untuk di tahun 2023 akan seperti apa Pak? 2023 Eropa kemungkinan sih masih akan stagnan atau bahkan mungkin masih akan terjadi penurunan. Jadi Eropa ini sebenarnya pertama karena sentimen regulasi itu yang memang sejak dari adanya regulasi RID 2, RID 3, terus kemudian akhir tahun kemarin kan dikeluarkan regulasi baru yang undang-undang deforestasi. Jadi ini yang menurut saya sih akan membuat semacam sentimen negatif gitu ya. Dan beberapa negara sudah mulai melakukan pembatasan. Jadi, tapi negara-negara tertentu ya kalau kita ngomong state member, sebenarnya sih demand-nya masih tinggi seperti Spain, Spanyol, Belanda itu tetap masih tinggi permintaannya. Baik, permintaannya masih tinggi ya Pak untuk beberapa negara Eropa begitu ya, bahkan kalau Amerika masih tetap tumbuh begitu ya Pak. Lalu Pak terkait dengan pemerintah begitu yang artinya meminta pelaku usaha untuk meningkatkan DMO ya untuk minyak goreng subsidi minyak kita begitu, dan kita lihat juga sebelumnya DMSI menduga para pelaku usaha ini enggan memproduksi karena memang keuntungannya kecil begitu Pak. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak?
Ya, jadi kami melihat kan di GAPKI ini dari sisi supply. Jadi kalau kita lihat dari eh, kebijakan pemerintah ini memang sebenarnya DMO ini kan untuk pemenuhan minyak goreng dalam negeri. Jadi, nah akhir-akhir ini kan bahkan Anda tahu saya pikir terakhir bahwa DMO-nya dinaikin segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya memang ini ya pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negerinya terpenuhi ya. Dalam beberapa minggu terakhir kemarin mengalami kenaikan harga dan ini juga untuk antisipasi puasa dan lebaran ini yang biasanya demandnya naik dan jangan sampai nanti naik bergejolak lagi nanti jadi dampaknya jadi lebih bagus. Jadi untuk menghindari dampak yang lebih buruk gitu ya memang pemerintah sudah mengantisipasi itu. Nah memang kan secara keseluruhan ya DMO ini asal konsisten aja gitu, asal konsisten diterapkan dan artinya gini, sebenarnya kan DMO itu kan tidak perlu naik turun gitu. Kalau kita sebenarnya sudah punya data yang akurat dan kredibel, sebenarnya kan kita kan harus take care dengan yang 2,6 juta ton setahun untuk curah dan kemasan sederhana untuk kelompok masyarakat tertentu. Sebenarnya kan kalau itu datanya sudah established, itu sebenarnya ya nggak perlu DMO itu sampai harus bergejolak naik turun berubah, harusnya nggak perlu gitu.